Assalamualaikum anak-anak semua, kembali lagi di kelas Cem Fun. Kembali lagi bersama saya Bu Sinta untuk petualangan kimia selanjutnya. Sudah siap semua untuk belajar fakta-fakta menarik yang ada di sekitar kita? Tanpa membuang waktu lagi, yuk kita mulai petualangan hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Hari ini kita akan belajar sistem periodik unsur. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara konfigurasi elektron berdasarkan model Bohr dan mekanika kuantum dengan letak unsur dalam sistem periodik, serta mengidentifikasi unsur-unsur golongan utama seperti alkali, alkali tanah, halogen, dan gas mulia berdasarkan konfigurasi elektron akhirnya. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep konfigurasi elektron dan sifat keperiodikan unsur untuk menjelaskan fenomena kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, kita membayangkan dulu yuk. Bayangkan ketika kita sedang bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Setiap hari kita harus menata berbagai produk mulai dari keripik, permen, saus, hingga pasta gigi di rak-rak yang sudah disiapkan. Tentunya kita tidak bisa menaruh barang sembarangan, bukan? Kita pasti akan mengelompokkan produk sejenis di tempat yang sama. Misalnya, minuman diletakkan di rak minuman, makanan ringan di rak snack, saus di bagian bahan dapur, dan pasta gigi di bagian perlengkapan mandi. Tapi pertanyaannya, mengapa harus begitu ya? Penataan tersebut dilakukan dengan tujuan agar produk mudah dicari, rapi, dan menunjukkan keteraturan, sehingga pembeli bisa langsung menemukan apa yang mereka butuhkan karena produk dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya. Nah, hal yang sama juga terjadi pada unsur-unsur kimia di alam. Awalnya, unsur ditemukan secara acak seperti produk yang belum tertata di minimarket. Namun, para ilmuwan seperti Dmitri Mendeleev mulai berpikir, bagaimana jika unsur-unsur ini kita susun berdasarkan kesamaan sifatnya? Dari sinilah lahir tabel periodik unsur, semacam rak raksasa tempat semua unsur kimia disusun berdasarkan kemiripan sifat, massa atom, dan konfigurasi elektronnya. Unsur-unsur yang sejenis layaknya produk sejenis di rak minimarket. Jadi, sama seperti kita menata barang agar lebih mudah dipahami dan digunakan. Para ilmuwan juga menyusun unsur dalam tabel periodik agar mudah dipelajari dan diprediksi sifatnya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana para ilmuwan bisa mengelompokkan lebih dari 100 unsur kimia yang ada di bumi ini dengan begitu teratur dan rapi? Yap, semua ini berkat tabel periodik unsur yang kita kenal sekarang. Hasil dari perjalanan panjang para ilmuwan dalam memahami pola dan sifat-sifat unsur. Dulu, tabel periodik pertama disusun oleh Dmitri Mendeleev pada 1869. Beliau menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan kemiripan sifat kimianya. Tapi setelah beberapa tahun, ilmuwan menemukan bahwa ada hal yang lebih tepat untuk digunakan sebagai dasar penyusunan, yaitu nomor atom. Nah, dari sinilah lahir sistem periodik modern yang disempurnakan oleh Henry Moseley.
Moseley menemukan bahwa nomor atom yang merupakan jumlah proton dalam inti atom merupakan faktor utama yang menentukan sifat kimia suatu unsur. Dengan begitu, unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, bukan massa atom. Dalam sistem periodik itu terdapat dua istilah, yaitu golongan dan periode. Untuk golongan terlebih dahulu, golongan disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Golongan terdiri dari golongan 1A sampai dengan 8A, golongan 1B sampai dengan 8B, serta dua baris di bawah tabel periodik utama yang disebut dengan golongan lantanida dan aktinida. Untuk lebih jelasnya, simak gambar berikut ya. Dalam sistem periodik unsur ada yang dinamakan dengan golongan utama, golongan transisi, dan golongan transisi dalam. Di mana yang pertama itu ada golongan utama, yaitu unsur-unsur golongan A. Dari mulai 1A sampai dengan 8A. Berdasarkan gambar itu yang terdapat tanda garis kuning. Kemudian golongan transisi, yaitu unsur-unsur golongan B dari 1B sampai dengan 8B. Berdasarkan gambar itu bisa dilihat pada yang terdapat garis hijau. Kemudian yang terakhir ada golongan transisi dalam, yaitu unsur-unsur dalam dua baris panjang di bawah tabel utama. Ada dua nih, di mana yang atas dalam gambar itu berwarna lebih terang, itu dinamakan dengan golongan lantanida, dan yang berwarna lebih gelap itu dinamakan dengan golongan aktinida. Nah, kan tadi sudah membahas golongan. Sekarang dilanjutkan dengan istilah yang kedua, yaitu periode. Periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Periode terdiri dari 1 sampai 7 yang berurutan dari atas ke bawah. Untuk lantanida, meskipun terletak di bawah tabel utama, lantanida tetap masuk ke periode 6 dan aktinida tetap masuk ke periode 7. Karena kita sudah mengenal golongan dan periode, selanjutnya kita akan belajar mengenai hubungan konfigurasi bor dengan SPU. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk golongan utama saja, yaitu golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Melalui konfigurasi bor, kita dapat menentukan letak unsur tersebut. Berdasarkan konfigurasi bor, banyaknya kulit menentukan periode, dan elektron valensi menentukan golongannya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita latihan soal di bawah ini. Untuk soal pertama, terdapat unsur B dengan nomor atom 5. Selanjutnya, ketika nomor atom tersebut dikonfigurasikan, maka menjadi 2 dan 3. Dari hasil ini, kita bisa menentukan golongan dan periodenya. Golongan ditentukan dari elektron valensinya. Di situ elektron valensinya adalah 3. Jadi unsur B terletak di golongan 3A. Dan periodenya ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah kulit. Dapat dilihat bahwa unsur B mempunyai 2 kulit, yaitu kulit 2 dan kulit 3. Sehingga unsur B terletak di periode 2. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa unsur B dengan nomor atom 5 terletak di golongan 3A periode 2. Nah, untuk soal selanjutnya bisa digunakan untuk latihan ya. Sebelum kita lanjut, ternyata konfigurasi bor itu punya kelemahan untuk menentukan letak suatu unsur. Kelemahannya adalah hanya bisa digunakan untuk golongan utama. Sehingga apabila terdapat pertanyaan dari unsur golongan transisi, tidak bisa diselesaikan dengan konfigurasi bor. Untuk itu, kita akan melanjutkan pada materi hubungan konfigurasi mekanika kuantum dengan SPU. Sebelum lanjut ke materi, kita harus paham dulu, berdasarkan konfigurasi mekanika kuantum, tabel periodik itu dibagi menjadi 4 blok.
sesuai dengan subkulitnya, yaitu blok S, blok P, blok D, dan blok F. Di mana blok S itu terdiri dari 2 kolom sesuai dengan jumlah elektron maksimum dari subkulit S. Blok S ini mencakup golongan 1A dan juga 2A. Kemudian untuk blok P itu terdiri dari 6 kolom sesuai juga dengan jumlah elektron maksimum dari subkulit P. Blok P mencakup golongan 3A sampai dengan 8A. Selanjutnya untuk blok D itu terdiri dari 10 kolom sesuai juga dengan jumlah elektron maksimum dari subkulit D. Blok D mencakup semua golongan B, yaitu mulai dari 1B sampai dengan 8B. Dan yang terakhir adalah blok F. Itu terdiri dari 14 kolom sesuai juga dengan jumlah elektron maksimum dari subkulit F. Blok F mencakup golongan lantanida dan aktinida. Hubungan konfigurasi mekanika kuantum dengan SPU. Pertama, nilai N terbesar menyatakan nomor periode. Kedua, jenis subkulit yang ditempati elektron valensi menyatakan jenis golongan, di mana untuk golongan utama pada 1A dan 2A, elektron valensi menempati subkulit S, dan golongan 3A sampai 8A, elektron valensi menempati subkulit S dan P. Selanjutnya, untuk golongan transisi 3B sampai dengan 8B, elektron valensi menempati subkulit S dan D. Serta untuk golongan lantanida dan aktinida, elektron valensi menempati subkulit S dan F. Ketiga, jumlah elektron menyatakan nomor golongan. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan di layar ya. Selanjutnya adalah contoh soal. Pertama ada unsur Li dengan nomor atom 3. Ketika dikonfigurasikan adalah sebagai berikut. Dari konfigurasi tersebut dapat kita lihat bahwa nilai N terbesar yaitu adalah 2. Maka unsur Li terletak di periode 2. Kemudian jenis subkulit pada elektron valensi adalah S. Maka termasuk golongan A, dan jumlah elektron valensinya adalah 1, sehingga unsur Li terletak di golongan 1A periode 2. Kedua ada unsur Cl dengan nomor atom 17. Ketika dikonfigurasikan adalah sebagai berikut. Dari konfigurasi tersebut dapat kita lihat bahwa nilai N terbesarnya adalah 3. Maka unsur Cl terletak di periode 3. Kemudian jenis subkulit pada elektron valensi adalah S dan P, maka termasuk golongan A, dan jumlah elektron valensinya adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7, sehingga unsur Cl terletak di golongan 7A periode 3. Dan yang ketiga ada unsur Ti dengan nomor atom 22. Ketika dikonfigurasikan adalah sebagai berikut. Dari konfigurasi tersebut dapat kita lihat bahwa nilai N terbesarnya adalah 4. Maka unsur Ti terletak di periode 4. Kemudian jenis subkulit pada elektron valensi adalah S dan D. Maka termasuk golongan B, dan jumlah elektron valensinya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4, sehingga unsur Ti terletak di golongan 4B periode 4. Untuk soal-soal yang lain bisa dicoba sendiri ya. Sekian penjelasan materi yang dapat Ibu berikan, semoga